maksiat. Saya ini orang suci. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Mengaku Rasul yang bernuansa azab. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini dibuat dengan inspirasi dari peristiwa yang umum terjadi di masyarakat atas fenomena aliran sesat yang marak terjadi di Indonesia, bahkan di mancanegara. Film ini berkisah mengenai padepokan sesat yang berada di Jawa Barat. Padepokan sesat yang sebelumnya adalah pesantren itu dipimpin oleh Ki Baihaqi dan Guru Samir. Pesantren itu menjadi sesat sejak Guru Samir menyatakan dirinya sebagai Rasul baru. Yang lebih bagongnya lagi, Guru Samir menjamin jika mau menjadi pengikutnya, semua dosa akan dihapuskan dan jaminan masuk surga dengan cara membeli sertifikatnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria pengurus padepokan yang bernama Guru Samir. Guru Samir mendatangi setiap rumah ke rumah. Ia menyatakan jika dirinya adalah sang Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Guru Samir menjanjikan barang siapa yang mau menjadi pengikutnya, maka semua dosanya akan dihapuskan. Berkat bacotannya itu, Guru Samir berhasil mendapatkan pengikut yang lumayan banyak. Akulah sang imam yang dijanjikan sebelum kiamat datang membakar. Scene berpindah ke seorang anak band yang bernama Aji. Di sini Aji sedang latihan drum sambil ditemani teman wanitanya. Teman Aji tersebut nampak sangat menyukai Aji, di mana ia terus mencari kesempatan untuk menggoda Aji. Namun datanglah pacar Aji yang bernama Rianti. Mendapati Aji yang tengah bermesraan, lantas Rianti langsung pergi dari sana. Aji pun mengejar Rianti dan mencoba menjelaskan semuanya. Namun sayang, Rianti sudah terlanjur sakit hati dan memberikan Aji salam hangat berupa najis. Rianti pun galau sejadi-jadinya dan Rianti memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga dan juga Aji. Di perjalanan, Rianti teringat dengan perkataan keluarganya yang menentang hubungannya dengan Aji. Keluarganya berpikir jikalau Aji bukanlah pria yang baik-baik karena Aji merupakan anak band dan memiliki tato. Namun Rianti selalu membela Aji. Jadi apa nantinya anak kita kalau bergaul terus sama pemuda yang hidupnya nggak karu-karuan begitu? Tatoan, pakai anting. Bapak hanya menilai orang dari luarnya aja. Ternyata Rianti pergi ke sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan Ki Baihaqi untuk menuntut ilmu. Yang mana Guru Samir sangat diagung-agungkan oleh anak muda yang telah termakan omongan Guru Samir. Sampai-sampai salah satu pemuda tersebut menyamakan tangan Guru Samir dengan Hajar Aswad yang suci. Yang bisa mencium tangannya Guru Samir itu sama seperti mencium Hajar Aswad. Karena terus diberikan ceramah-ceramah yang tak masuk akal, membuat semua pengikut Guru Samir sangat mempercayai jika Guru Samir adalah sang Rasul terakhir. Di tengah ceramahnya, Rianti bertanya kepada Guru Samir tentang orang-orang yang menentang mengikutinya, termasuk orang tuanya. Dan Guru Samir pun mengatakan, Orang seperti itu wajib dimusuhi, wajib diperangi. Jihad! Setelah itu Ki Baihaqi mengingatkan Guru Samir untuk berhati-hati dalam menyampaikan ceramahnya. Guru Samir pun marah, ia tak terima dinasehati oleh Ki Baihaqi dan pergi dari sana sambil membawa salah satu murid wanitanya ke suatu tempat. Tidak lama kemudian datanglah Saija, istri pertama Guru Samir, yang mencari keberadaan Guru Samir di padepokan. Ia mencari Guru Samir karena Sarah anaknya tengah sakit. Ki Baihaqi pun menyuruh Saija untuk mencari Guru Samir ke istri-istri Guru Samir lainnya. Dan ternyata Guru Samir memiliki 4 orang istri. Namun ternyata Saija telah mendatangi semua istri-istri Guru Samir, namun ia tak mendapati keberadaan Guru Samir di sana. Ki Baihaqi pun menyuruh Saija untuk pulang, sedangkan ia akan mencari keberadaan Guru Samir. Dan ternyata Guru Samir baru saja meniduri santriwati yang sudah termakan rayuannya. Di sini Guru Samir menyakitkan santrinya, jika ia hamil maka Guru Samir akan bertanggung jawab. Dan ternyata Guru Samir adalah iblis yang berkedok ustadz untuk memuaskan nafsu bejatnya meniduri para wanita. Scene berpindah ke orang tua Rianti yang melihat berita di televisi yang menunjukkan semakin banyaknya aliran sesat yang bermunculan di muka bumi. Mereka pun khawatir dengan Rianti dan menyuruh Aji untuk menyusul Rianti ke padepokan. Singkat cerita, Aji pun tiba di padepokan tersebut. Dan Aji nampak kaget mendapati jika di sana terdapat perampok dan juga PSK yang keluar masuk dan mengatakan jika mereka baru saja selesai mencuci dosa. Aji pun memasuki ruangan pendaftaran dan Aji disodorkan daftar paket. Di antaranya paket biasa, di mana hanya belajar agama saja. Sedangkan paket eksklusif akan mendapatkan jaminan dan sertifikat masuk surga. Mendengar hal itu, Aji pun terheran-heran dan mengatakan mereka semua adalah orang gila. Dapat sertifikat dan pasti kamu dijamin masuk surga. Lu semua udah pada sarap kali ya. Lalu datanglah Guru Samir dan menjelaskan semuanya kepada Aji. Tiba-tiba datanglah Rianti. Rianti yang mendapati Aji di sana terkejut dan membawa Aji ke suatu tempat. Aji pun membujuk Rianti agar mau ikut pulang bersamanya.
Rianti yang sudah termakan tipu daya Guru Samir pun menolak untuk pulang. Di tengah perbincangan, Aji melihat Guru Samir yang memasuki tempat misterius. Rianti pun mengatakan jika tempat itu adalah tapakur, tempat Guru Samir menerima wahyu dari Allah. Aji pun tak percaya dan mencoba mengintip Guru Samir. Dan betapa terkejutnya Aji setelah melihat Guru Samir yang hendak berbuat zina di sana. Namun setelah Rianti yang melihat, wanita itu sudah tidak ada. Gak ada apa-apa di dalam. Pada saat mereka hendak pergi, mereka ketahuan oleh Guru Samir. Lalu mereka pun kembali lagi ke padepokan. Alangkah terkejutnya Aji setelah melihat keberadaan Guru Samir yang sedang melatih silat. Padahal mereka baru saja bertemu di tapakur sebelumnya. Rianti pun mengatakan jikalau orang suci seperti Guru Samir bisa saja melakukannya. Di sini. Malam harinya, Guru Samir bercerita ke Baihaqi jikalau Aji dan Rianti baru saja mengintipnya. Dan Guru Samir berniat mengusir Aji dari padepokan. Namun hal itu dilarang oleh Ki Baihaqi. Ia mengatakan jika Aji adalah anak baru dan menyuruh Guru Samir untuk tidak terlalu sering melakukan mesum di sana. Namun Guru Samir tidak peduli dan tetap pada tujuannya. Kamu selalu merasa lebih pintar dari aku. Keesokan paginya, Ibu Rianti menelpon Aji dan meminta Aji untuk selalu menjaga Rianti di sana. Kemudian datanglah Rehan anak Saijah menemui Aji. Rehan menceritakan ke Aji jikalau tempat itu dulunya adalah pesantren yang normal sesuai ajaran Islam dan ayah Rehanlah pengurusnya sebelum ayahnya mati tergantung di pohon. Orang-orang menganggap jikalau ayah Rehan mati bunuh diri. Akan tetapi Rehan tak mempercaya itu dan terus menyelidiki kematian ayahnya. Dan setelah ayahnya meninggal, ibunya yaitu Saijah dinikahi oleh Guru Samir dan perlahan merubah seluruh ajaran di sana. Rehan pun khawatir dan menyarankan Aji untuk membawa Rianti pergi dari sana. Aji yang mendengar itu langsung menceritakan semuanya ke Rianti. Namun Rianti tak percaya itu dan Rianti malah menuduh Aji mengarang cerita dan menjelek-jelekan Guru Samir. Sin berpindah ke Guru Samir yang bercerita ke Baihaqi. Guru Samir berniat untuk menikahi Rianti karena terpesona dengan kecantikannya. Ki Baihaqi pun melarangnya. Namun Guru Samir tetap pada tujuannya. Di tengah perbincangan, Aji pun lewat dan mencoba menguping perbincangan mereka. Namun Guru Samir mengetahui itu. Guru Samir pun marah dan berniat melakukan hal yang jahat kepada Aji. Malam harinya, Guru Samir melakukan ritual santet dan masuk ke dalam mimpi Aji dan menghajar Aji bertubi-tubi sampai bonyok. Aji pun terbangun dan mendapati wajahnya sudah babak belur. Aji yang tak terima langsung menemui Guru Samir dan menceritakan perbuatan Guru Samir terhadapnya kepada semua santri di sana. Rianti yang mendengar hal itu langsung marah dan menampar Aji. Jangan-jangan si Aji ini gebukin sama setan kali. Lalu Aji pun dibawa pergi oleh Rehan. Rehan membawa Aji ke rumahnya. Aji pun menceritakan perbuatan Guru Samir tadi malam. Rehan pun tak kaget lagi karena ia sering mendengar keanehan tentang ayah tirinya tersebut. Terkadang baik dan juga terkadang pemarah. Abah harus memikirkan banyak orang. Sin berpindah ke salah seorang santri wanita yang tengah mual karena hamil akibat sering digauli oleh Guru Samir. Sang ayah yang mendengar fakta itu nampak marah kepada Guru Samir. Sang ayah pun langsung membawa warga yang sangat banyak menuntut Guru Samir untuk bertanggung jawab atas anak kandisnya. Namun bukannya bertanggung jawab, Guru Samir malah mengelak jika istrinya ada 4. Mana mungkin ia menghamili orang lain. Mendengar hal itu, nampak si wanita syok. Tidak terkecuali dengan wanita yang berada di samping Rianti, karena ia juga sering digauli oleh Guru Samir. Tidak mungkin saya berbuat maksiat. Saya ini orang suci. Dia yang mengambil saya. Dia yang mengambil saya. Saya akan buktikan kerasulan saya. Untuk membuktikan jika ia benar, Guru Samir mengambil sebuah pedang dan menyuruh salah satu seseorang untuk melepas tangannya. Jika tangannya tak kembali utuh, berarti dia salah. Dan jika tangannya kembali utuh, berarti dia tidak salah. Siapa yang berani memotong tangan saya? Si ayah pun mengajukan dirinya untuk menebas tangan Guru Samir. Setelah tangan Guru Samir terpotong, ia langsung dibawa masuk. Tidak lama kemudian, Guru Samir pun keluar kembali dengan tangan yang kembali utuh. Melihat fakta itu, sontak membuat semua pengikutnya percaya pada Guru Samir, termasuk juga Rianti. Rehan yang sudah muak dengan Guru Samir pun langsung menemui Aji dan mengajak Aji untuk mencari tahu tentang Guru Samir dan Ki Baihaqi. Kita harus selidiki siapa mereka sebenarnya. Malam harinya, di saat semua santri melakukan ritual keagamaan bersama Guru Samir, Aji bersama Rehan bersiap melakukan penyelidikannya. Mereka berdua menyelinap masuk ke kediaman Guru Samir. Namun mereka hanya menemukan pedang dan jubah bekas noda darah Guru Samir. Lalu Ki Baihaqi mendatangi rumah warga dan menceritakan tentang keburukan yang dilakukan oleh Guru Samir. Mendengar itu, lantas warga menggeruduk dan membakar tempat Guru Samir berkhotbah.
Atas kejadian itu, hampir membuat seluruh santri terbakar hangus dan Guru Samir tewas terpanggang hidup-hidup. Aji yang melihat itu bergegas mencari keberadaan Rianti di dalam sana. Berita tentang kematian Guru Samir pun menyebar sangat cepat dan menjadi bahan perbincangan warga. Warga bertanya-tanya kemana perginya Ki Bayi Haki setelah kematian Guru Samir. Namun tiba-tiba datanglah Guru Samir di hadapan mereka dan mengucapkan selamat atas panen warga. Alhamdulillah, panennya berhasil. Warga yang melihat itu sangat syok dan semakin mempercayai Guru Samir sebagai Rasul. Scene berpindah ke Rianti yang terbaring di rumah sakit atas kejadian sebelumnya. Tiba-tiba Rianti terbangun setelah mendengar berita jikalau Guru Samir hidup kembali. Pemirsa, Ustadz Samir yang menyatakan dirinya adalah Rasul yang diutus Sang Pencipta dengan menerima wahyu untuk membawa para umat menuju surga muncul kembali di hadapan penduduk yang mengaku telah membakar Ustadz Samir hingga tewas. Lalu Aji pun hendak menjenguk Rianti ke rumah sakit dan ternyata Rianti sudah tidak ada di sana. Ternyata Rianti dijemput oleh calon gubernur yang sering mengunjungi Guru Samir. Calon gubernur tersebut ternyata disuruh oleh Guru Samir untuk membawa Rianti kembali. Malam harinya, Rehan menanyakan mengapa Rianti kembali lagi ke sana. Rianti pun mengatakan jikalau ia ingin belajar agama. Lalu datanglah ibu Rehan yang menemui Rianti dan ingin mengatakan sesuatu. Guru Samir yang semakin gila mengatakan kepada pengikutnya jikalau Tuhan ada di mana-mana dan tidak perlu sholat menuju kiblat. Pembodohan ini sudah berlangsung sekian ratus tahun. Aji pun menemui Rehan kepada Epokan dan Rehan mengatakan jikalau Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Aji yang mendengar hal itu nampak sangat marah dengan keputusan Rianti itu. Lalu datanglah ibu Rehan yang menceritakan hal sebenarnya jikalau Guru Samir dan Ki Bayi Haki adalah saudara kembar. Terkadang mereka berdua bertukar peran. Ki Bayi Haki yang memiliki sifat yang lembut, sedangkan Guru Samir memiliki sifat yang keras dan juga jahat. Ia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan yang ia inginkan, termasuk mengorbankan saudara kembarnya, yaitu Ki Bayi Haki. Pada saat penebasan tangan waktu itu ternyata adalah Ki Bayi Haki yang berperan menjadi Guru Samir. Dan juga termasuk yang terbakar hangus, dia juga adalah Ki Bayi Haki. Dan ternyata, orang yang memprovokasi warga untuk membakar Guru Samir itu adalah Guru Samir yang menyamar menjadi Ki Bayi Haki. Untuk membuktikan perkataan ibunya benar, Aji dan Rehan bergegas membongkar makam Guru Samir. Pada saat bersamaan, ternyata Guru Samir sedang melakukan prosesi pernikahan tanpa penghulu. Guru Samir mengatakan jika memakai penghulu adalah orang biasa, sedangkan ia adalah Rasul Allah, jadi bebas. Gila. Scene kembali lagi ke Aji dan Rehan yang telah usai membongkar makam Guru Samir. Dan ternyata, apa yang diucapkan ibunya Rehan ternyata benar. Di makam itu terdapat wajah orang yang sama dengan Guru Samir dan potongan tangan bekas tebasan itu pun juga ada di sana. Dan saudara kembarnya juga dikorbankan. Samir! Mendapati fakta itu, lantas mereka berdua sangat marah dan bergegas untuk menggagalkan pernikahan Rianti. Dan ternyata Guru Samir sudah selesai melakukan prosesi dan hendak melakukan malam pertama dengan Rianti. Guru Samir yang sangat menyukai Rianti menatap Rianti dengan penuh nafsu, dan pada saat Guru Samir ingin melakukan, tiba-tiba Rianti menusuk punggung Guru Samir menggunakan belati hingga tewas. Dan ternyata Rianti juga sudah diberitahu oleh ibunya Rehan tentang fakta Guru Samir yang sebenarnya, dan film pun selesai. Jadi guys, film ini dibuat untuk menyuruh kita agar membuka mata. Jangan sampai mudah tertipu oleh tipu daya orang seperti Guru Samir. Oke guys, itulah alur cerita film Mengaku Rasul 2008. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam cerita. Dan jika kalian suka video ini, klik like dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Salam cukup, dak bercukup tengah duo.